Pada gambar berikut ini menunjukkan alur proses pelaksanaan dan pelaporan program DEMOS KUA. Proses dimulai dari KUA yang merencanakan program pembinaan. Perencanaan tersebut kemudian nantinya akan diinputkan ke dalam formulir rencana program. Setelah perencanaan selesai, KUA melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, KUA bersama Kemenag Kabupaten Kota melakukan publikasi kegiatan sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan program. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian diinputkan ke dalam formulir laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, laporan akan dikirimkan melalui formulir yang nantinya akan disediakan oleh Kanwil Provinsi. Data laporan yang masuk kemudian direkap oleh Kanwil dalam bentuk report FOM atau Google Sheet dan selanjutnya dikirimkan kepada Subdit Bina Keluarga Sakinah. Pada tahap akhir, Subdit Bina Keluarga Sakinah melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima sebagai bahan pemantauan. Sebelum membuat formulir, langkah pertama adalah mengakses aplikasi Teli. Buka terlebih dahulu browser pada perangkat yang digunakan, kemudian ketik pada kolom pencarian teli.so, lalu tekan enter. Setelah halaman Teli terbuka, pilih menu sign up untuk membuat akun baru atau bisa login jika sebelumnya sudah memiliki akun. Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan akun Google atau alamat email. Pilih metode pendaftaran yang diinginkan, kemudian ikuti proses verifikasi hingga akun berhasil dibuat. Setelah berhasil masuk ke halaman utama Teli, akan muncul tampilan dashboard. Setelah masuk ke halaman pembuatan formulir di Teli, pertanyaan dibuat secara bertahap sesuai dengan bagian yang terdapat pada formulir pelaporan. Pertama, buat bagian identitas KUA. Kemudian, tambahkan pertanyaan nama KUA. Untuk menjaga keseragaman data, jenis pertanyaan yang digunakan sebaiknya drop down yang berisi daftar nama KUA pada provinsi masing-masing, sehingga responden dapat memilih langsung tanpa mengetik secara manual. Selanjutnya, tambah pertanyaan kodifikasi KUA dengan jenis pertanyaan short text atau isian singkat. Kemudian, buat pertanyaan kabupaten atau kota. Agar penulisan wilayah seragam, jenis pertanyaan dapat menggunakan drop down yang berisi daftar kabupaten atau kota pada provinsi masing-masing. Setelah itu, tambahkan pertanyaan provinsi dengan jenis jawaban short text. Berikutnya, masuk ke bagian pelaksanaan. Tambahkan pertanyaan hari dengan jenis jawabannya adalah short text. Kemudian, tambahkan pertanyaan tanggal. Untuk jenis pertanyaannya, bentuknya adalah date atau tanggal. Untuk pertanyaan waktu, dapat menggunakan jenis pertanyaan time atau bisa juga dengan isian teks singkat atau short text sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, buat pertanyaan lokasi menggunakan jenis jawaban short text. Pada bagian metode pelaksanaan, tambahkan pilihan tatap muka, daring, atau kombinasi. Pertanyaan ini dapat menggunakan jenis pertanyaan drop down. Untuk metode pelaksanaan, jika menggunakan daring maka dapat ditambahkan pertanyaan media jika daring. Jenis pertanyaannya cukup menggunakan jawaban singkat. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan judul materi dengan jenis jawaban short text. Pada bagian pelaksana kegiatan,
pertanyaan dibuat menggunakan jenis drop-down. Beberapa pilihan yang dapat ditambahkan antara lain penghulu, penyuluh agama Islam, fasilitator keluarga sakinah, dan mitra strategis. Pada pilihan mitra strategis, dapat ditambahkan opsi lainnya yang memungkinkan responden menuliskan jawaban secara manual apabila pelaksana kegiatan berasal dari pihak lain yang tidak tercantum pada pilihan yang tersedia. Selanjutnya, buat bagian hasil dan evaluasi kegiatan. Tambahkan pertanyaan hasil kegiatan dengan jenis jawaban long text, sehingga dapat diisi dengan penjelasan mengenai antusiasme peserta, hasil diskusi, maupun pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Kemudian, tambah pertanyaan catatan kendala. Juga menggunakan long text karena membutuhkan uraian penjelasan. Berikutnya, tambah pertanyaan faktor pendukung dengan jenis jawaban long text. Setelah itu, buat pertanyaan rekomendasi yang juga menggunakan long text agar dapat diisi dengan saran atau masukan dari pelaksanaan kegiatan. Pada bagian publikasi kegiatan, tambahkan pertanyaan tautan publikasi kegiatan 1, tautan publikasi kegiatan 2, dan tautan publikasi kegiatan 3. Untuk tautan publikasi kegiatan 1, dibuatkan wajib untuk diisi oleh responden. Sementara untuk tautan publikasi kegiatan 2 dan 3 cukup opsional saja atau tidak wajib untuk diisi. Pada bagian ini dapat ditambahkan deskripsi. Untuk responden dapat memasukkan link berita website, video media sosial, atau dokumentasi kegiatan. Oleh karena itu, jenis pertanyaan yang digunakan adalah link agar tautan dapat dimasukkan secara langsung. Terakhir, kita dapat menambahkan tanda tangan pada formulir tally dengan menambahkan pertanyaan dengan jenis pertanyaannya adalah signature. Setelah formulir selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan data hasil pengisian formulir dengan Google Spreadsheet agar data dapat direkap dan dipantau dengan lebih mudah. Pertama, buka kembali formulir yang telah dibuat di Tally. Pada bagian atas halaman formulir, pilih menu Integration atau Connect. Kemudian, pilih opsi Google Sheets untuk menghubungkan formulir dengan spreadsheet. Selanjutnya, pilih Connect Google Account, lalu masuk menggunakan akun Google yang akan digunakan untuk menyimpan data laporan. Setelah proses izin akses selesai, akun Google akan terhubung dengan Tally. Setelah akun berhasil terhubung, pilih opsi Create New Spreadsheet agar Tally secara otomatis membuat file spreadsheet baru di Google Drive. Tally akan membuat satu file Google Spreadsheet yang berisi seluruh data respon yang masuk dari formulir. Setiap kali formulir diisi oleh responden, data akan secara otomatis masuk dan tersimpan pada spreadsheet tersebut. Setelah spreadsheet berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membagikan akses kepada pihak yang membutuhkan. Buka file Google Spreadsheet yang telah dibuat oleh Tally melalui Google Drive. Pada bagian kanan atas halaman spreadsheet, pilih tombol Share atau Bagikan. Kemudian, pada bagian General Access, ubah pengaturan akses menjadi Anyone with Link atau siapa saja yang memiliki link. Setelah itu, ubah izin akses menjadi viewer atau dapat melihat, agar file dapat dibuka oleh semua pihak yang menerima link tanpa dapat mengubah data. Selanjutnya, pilih copy link untuk menyalin tautan spreadsheet tersebut. Link Google Spreadsheet yang telah disalin kemudian dapat dikirimkan kepada tim PIC Demos KUA, Bina Keluarga Sakinah, melalui media komunikasi yang digunakan seperti WhatsApp.
sehingga tim dapat mengakses dan memantau data laporan yang masuk secara langsung.